Halo Sobat Evolusi, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Evolusi, sebuah channel yang didedikasikan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan seputar dunia evolusi dari berbagai sisi. Pernahkah kamu terpesona oleh betapa beragamnya makhluk hidup di sekitar kita? Mulai dari warna-warni kupu-kupu yang memukau, bentuk unik paruh burung, hingga kehebatan adaptasi gurita, semua variasi ini merupakan hasil dari proses luar biasa yang disebut evolusi. Hari ini kita akan memulai perjalanan untuk memahami evolusi dengan menyelami konsep variasi dan seleksi alam. Silakan simak video ini dengan baik dan jika kamu punya pertanyaan terkait penjelasan di video ini, tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya. Bayangkan kita sedang mengamati sekelompok burung pipit. Kita mungkin menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya sama. Beberapa burung pipit memiliki tubuh yang lebih besar, sementara yang lainnya lebih kecil. Warnanya pun bervariasi. Ada yang berwarna coklat, bintik-bintik, atau abu-abu dan merah muda. Perbedaan inilah yang kita sebut variasi. Variasi muncul secara alami di antara individu dalam suatu spesies. Setiap makhluk hidup memiliki instruksi yang tersimpan di dalam gen mereka, layaknya buku petunjuk. Namun terkadang instruksi ini dapat mengalami perubahan yang disebut mutasi. Mutasi ini dapat menyebabkan munculnya variasi pada sifat-sifat yang dimiliki individu. Mari kita lakukan sebuah aktivitas seru untuk memahami konsep variasi ini. Misalkan ada kumbang coklat dan kumbang hijau. Mereka mewakili variasi kumbang yang ada di alam. Coba kita pindahkan kumbang-kumbang ini ke lingkungan yang berbeda-beda. Menurutmu, kumbang dengan warna apakah yang lebih mudah terlihat oleh predator di masing-masing lingkungan? Mengapa? Di alam, warna tertentu dapat memberikan kamuflase yang lebih baik bagi suatu individu. Semakin mirip dengan warna lingkungan di sekitarnya, semakin mereka tidak akan terlihat. Sekarang, mari kita bahas tentang seleksi alam. Perhatikan lingkungan tempat hidup serangga ini. Di alam, makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya termasuk dengan predator. Serangga dengan sayap berwarna akan lebih mudah terlihat oleh burung pemakan serangga di antara dedaunan yang hijau. Sebaliknya, serangga dengan sayap transparan lebih sulit dilihat dan memiliki peluang lebih besar untuk terhindar dari predator. Melalui proses inilah seleksi alam berperan. Individu yang memiliki variasi lebih sesuai dengan lingkungan akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Mereka kemudian dapat bereproduksi dan meneruskan gen yang membawa variasi tersebut kepada keturunannya. Faktor lingkungan seperti keberadaan burung pemangsa ini disebut tekanan seleksi. Tekanan seleksi ini dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan perubahan pada populasi serangga. Mari kita lanjutkan simulasi tentang kumbang hijau dan kumbang coklat yang sebelumnya kita lakukan. Misalkan populasi kumbang menghadapi perubahan lingkungan di mana padang rumput tempat mereka tinggal mengalami kekeringan. Menurutmu, kumbang dengan warna apakah yang akan memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi? Mengapa? Dalam skenario ini, kumbang coklat mungkin memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Lingkungan hijau sebelumnya menguntungkan kumbang hijau karena mereka bisa berkamuflase. Tetapi sekarang,
Warna coklat lebih mirip dengan rumput kering, menawarkan perlindungan bagi kumbang coklat dari predator. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seleksi alam melalui akumulasi perubahan kecil yang menguntungkan dari generasi ke generasi dapat mengarahkan adaptasi pada populasi. Ingat, evolusi bukanlah proses yang instan. Perubahan yang terjadi pada populasi akibat seleksi alam membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kesimpulan dari pembahasan pada episode ini adalah variasi dapat muncul secara alami pada suatu individu melalui mutasi gen. Individu yang memiliki variasi yang lebih sesuai dengan lingkungannya akan mendapat keuntungan untuk bertahan hidup. Proses ini disebut seleksi alam. Melalui proses ini, sifat-sifat yang menguntungkan tersebut kemudian diwariskan ke generasi berikutnya sehingga populasi bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, mari kita asah kreativitas dan daya berpikir kita. Bayangkan kita adalah seorang peneliti yang mengamati populasi kupu-kupu di sebuah pegunungan yang semakin lama semakin dingin akibat perubahan iklim. Menurutmu, bagaimana seleksi alam dapat berperan dalam populasi kupu-kupu tersebut? Kupu-kupu yang seperti apakah yang kemudian akan hidup di lokasi tersebut? Share prediksimu di kolom komentar. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang variasi yang muncul secara alami di antara individu, proses seleksi alam yang memfavoritkan individu dengan variasi yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi, dan bagaimana seleksi alam dapat mendorong evolusi dan adaptasi populasi terhadap lingkungan yang berubah. Di episode selanjutnya dari seri ini, kita akan membahas tentang bukti-bukti evolusi. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kamu belajar sesuatu dari video ini. Jangan lupa untuk juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapat notifikasi episode-episode selanjutnya yang tidak kalah seru dan menarik tentang evolusi. Jika kamu punya pertanyaan atau ide untuk dibahas di video selanjutnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!